Iya, justru sekarang banyak ya. Justru sekarang banyak dalam arti barang yang produk yang dulunya tidak ada menjadi ada ya. Contoh jadi kamu sebutkan Rehan betul ya, motor ya. Memang dulu tidak ada motor, tidak ada mobil ya, orang pakai naik kuda gitu kan. Jalan kaki ya. Kemudian diciptakan yang namanya ada tahun 1409. Nah, itu kamu wah luar biasa juga ya. Saya biasa ke situ ya. Nah, jadi itu akan terus berkembang ya. Seperti sekarang mobil listrik ya kan, mobil listrik juga sekarang kan Tesla ya, itu sekarang kita belum terlalu butuh ya, cuma nanti lama kelamaan ya pada saat BBM semakin naik ya, harga bahan bakar naik ya, kebutuhan hidup naik ya, pasti nanti akan menciptakan suatu kebutuhan masyarakat untuk pakai mobil listrik, untuk pakai motor listrik ya. Sekarang bebek listrik ada ya, tapi nggak laku gitu kan, karena masih terbatas ya. Transjakarta udah listrik ya, sebagian udah mulai bagian. Iya, nah itu ya. Nah, sekarang yang contoh yang paling ini aja, yang paling up to date sejak zaman COVID. Yang tadinya masih tidak terlalu butuh, jadi butuh apa coba sekarang? Masker, ya betul tadi. Masker. Dulu kan nggak butuh. Ya buat apa masker? Ya bang, buat naik motor ya kan. Ya, naik motor juga. Kadang kita nggak pakai masker kalau kita naik Gojek ya, nggak pakai masker gitu ya. Nah sekarang butuh. Awal-awal kan kita sulit sekali kan untuk mendapatkan masker dengan harga murah ya, semua mahal ya, termasuk juga hand sanitizer ya, betul ya. Hand sanitizer dulu ada nggak? Udah ada dari dulu kan, cuman nggak sebanyak atau laku sekarang ya, apalagi waktu baru-baru COVID ya, mahal banget harganya kan, semua hand sanitizer, masker, wah semua alat kesehatan mahal sekali gitu ya. Nah itu yang tadinya tidak terlalu butuh manusia jadi butuh gitu. Nah itu antara itu raihan ya. Juga adalah kebutuhan akan sekarang ini adalah mengenai digital marketing, ya kan? Semuanya serba internet, ya, semuanya serba internet, semuanya pakai promosi di media sosial, ya, di marketplace, ya. Butuh gitu loh. Perusahaan butuh, ya. Perusahaan butuh untuk membuka atau membuat website, ya kan, atau jualan di marketplace ya. Kalau kita nggak jualan di marketplace biasanya sulit ya sekarang ya, karena orang kebanyakan coba teman-teman kalau butuh mau beli apa langsung ke toko nggak sekarang, ke mall, malas kan. Iya saya juga gitu, malas ke mall gitu loh, apalagi kita ke mall nggak ada lagi barangnya, udah capek-capek jauh-jauh macet, bayar parkir segala macam, barangnya nggak ada gitu kan. Yang penting kita searching di internet ya, di marketplace gitu ya, udah barangnya banyak, beragam harga yang kita bisa pilih, dan ongkos kirimnya juga kalau kita nggak terlalu buru-buru ya pakai aja si cepat. 10.000 kan, 9.000 si cepat, dan itu benar-benar cepat gitu ya. Bukan ya ini si cepat benar-benar cepat ya, nggak hanya namanya aja ya, beda dengan JNE ya. Tapi JNE udah lama ya, Tiki JNE udah lama, orang banyak yang udah percaya kepada Tiki JNE ya. Tapi sekarang, nah itu termasuk kebutuhan akan nah dengan kebutuhan akan namanya digital marketing itu memicu kebutuhan juga akan adanya kurir, ya kan? Gojek sekarang kalau saya tanya, kebanyakan mereka itu ngantar barang loh, ya. Kebanyakan mereka ngantar barang, kebanyakan mereka GoFood, ya, ngambil makanan ya. Jarang yang ngambil penumpang ternyata gitu ya. Jarang yang ngambil penumpang ternyata gitu. Nah itulah Rehan ya. Jadi memang akan terus dengan semakin berkembangnya zaman, pasti akan butuh kebutuhan baru, keinginan baru dari manusia ya. Ya mungkin kita juga bisa ciptakan nih ya, teman-teman di sini mahasiswa. Mungkin nanti setelah lulus atau dari sekarang sudah menciptakan suatu produk atau jasa yang baru, barang atau jasa yang baru yang tidak ada di pasar sebelumnya gitu ya. Banyak kan kalau kita lihat kalau kita baca di ini diciptakan oleh mahasiswa gitu kan. Nah itu ya, itu Rehan ya. Jadi memang itulah ya. Iya, ya, jadi memang akan ada kebutuhan, akan ada terus ya. Ya bagaimana nih kita sebagai generasi muda gini ya teman-teman untuk bisa menciptakan kebutuhan gitu ya. Itu adalah tantangan ya. Kalau bisa kita jangan hanya lulus kepengennya kerja gitu ya. Ya lulus kalau bisa kita memberi kerja orang gitu ya kan. Memberi kerja orang. Teman saya ada yang
kemarin karena apa namanya pandemi gitu ya, karena PHK kan ya, terus dia buka franchise, ngambil franchise ayam ini Crispyku namanya. Crispyku tuh kayak KFC gitu ya, tapi enak loh. Jadi harganya cuma 12.000 ya, itu udah ayamnya udah kayak KFC gedenya. Ada paket yang 20.000 itu udah ayam, nasi, kentang, bayangin 20.000 gitu ya. Dan rasanya juga enak kayak gitu ya. Nah, dia buka itu di rumahnya, kemudian apa? Kemudian tetangganya itu nitip. Ada yang bikin jus, ada yang bikin kue-kue. Jadi membangkitkan malah dengan dia di PHK, malah membangkitkan perekonomian di sekitar lingkungan tempat tinggal dia gitu. Itu ya. Nah, itu bagus sekali itu ya. Jadi perekonomian di RT-nya dia itu jadinya malah bangkit ya dengan dia membuka, karena dia kena PHK. Coba kalau dia kena PHK ya mungkin apa lingkungan dia, RT-nya dia masih adem ayam gitu, nggak ada usahanya gitu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi ini malah memicu perekonomian di RT-nya itu kayak gitu. Nah, gitu. Jadi menciptakan kebutuhan ya. Wah, ternyata laku nih ayamnya gitu kan. Orang sedang makan ayam butuh minum kan. Nah kalau cuma sekedar aqua ya mungkin bosan gitu ya. Nah kemudian ada nggak misalnya jus, nah gitu ya, menciptakan kebutuhan. Nah oke. Itu ya, jadi klasifikasi produk ada dua, ada barang, ada jasa. Nah kembali ke Kotler lagi ya, dia mendefinisikan ya, Kotler ini adalah pakarnya marketing kan ya. Jadi teman-teman nanti kalau bikin, sekarang semester 5 ya, semester 7 udah ambil metode penelitian ya berarti ya. Semester 7 ya, metode penelitian berarti sudah ambil nanti sempro ya kan, seminar proposal ya. Jadi nanti sidang kelulusan teman-teman tuh ada dua, ada yang namanya seminar proposal, kalau lulus baru sidang akhir ya, 2 kali gitu ya. Dan sempro ini adalah membuat bab 1 sampai bab 3 gitu ya, bab 1 sampai bab 3 kemudian disidangkan. Nah lulus itu adalah nilai metode penelitian teman-teman di semester 7 gitu ya. Ya kemudian ada yang nanti bimbingannya saya ya. Soalnya saya memang khusus pemasaran ya, memang saya dari apa namanya kuliah dulu S1, S2, S3 pemasaran semua gitu ya. Padahal dulu saya nggak pengen jadi dosen, nggak sama sekali gitu ya. Saya baru full time jadi dosen. Saya jadi dosen di sini masuk 2014 ya. 2014 saya masuk sini tapi masih honorer ya. Saya baru masuk sini full time 2019 ya. Baru saya lulus doktor 2019, baru diminta full time di sini ya. Sebelumnya saya kerja di bank sambil ngajar di sini kalau malam gitu ya. Mungkin teman-teman reguler 1 sih ya. Kalau reguler 2 tuh banyak dosen-dosennya dosen honorer gitu ya. Dalam arti mereka yang pagi kerja, malam mereka ngajar gitu ya, kayak gitu. Dulu saya kayak gitu ya. Tapi pas sudah lulus doktor diminta untuk full time. Nah, gitu. Nah, itu memang pilihan sih ya. Ini kok lampunya mati ya? Kemarin di sini juga ya? Iya. Nah itu ya, jadi memang apa namanya, saya nggak sengaja dulu saya S1 memang. Kenapa saya ambil pemasaran? Karena saya nggak suka hitung-hitungan dulu ya. Kenapa saya dari SMA nya IPS kan? Karena saya nggak suka kimia, nggak suka fisika gitu ya. Sama nggak? Nggak pusing lah pokoknya gitu ya. Saya ngambilnya IPS gitu ya. Kemudian kuliah ngambilnya ekonomi manajemen, karena kalau ekonomi akuntansi sama juga pusing gitu kan. Kenapa manajemen pemasaran? Karena saya nggak suka manajemen keuangan gitu. Jadi memang harus minat ya teman-teman, makanya kalau manajemen pemasaran harus berminat. Ada mahasiswa bimbingan PA saya udah semester 7 kalau nggak salah ya, manajemen marketing, dia merasa nggak cocok karena pekerjaan dia itu lebih ke SDM. Bisa nggak Pak saya pindah ke SDM? Ya bukannya bisa nggak bisa, masalah udah mata kuliah konsentrasi sudah diambil marketing semua kan. Nggak sayang apa saya bilang ya kan, kalau dia harus ngulang lagi konsentrasi SDM gitu loh. Nah itu, jadi teman-teman memang ngambil sekarang marketing, semoga memang benar-benar senang gitu ya sama dunia marketing. Kalau marketing memang boleh kan, bagaimana kita
mengekspresikan diri kita gitu ya, pengalaman kita ya, segala sesuatu yang berhubungan sama dunia marketing, produk, harga, semua itu ya, itu yang nanti akan diungkapkan pada saat ujian, pada saat UAS atau kuis gitu ya. Jadi tidak hanya, kalau akuntansi kan ada rumusnya gitu ya, kalau ini kan nggak ada ya. Jadi bagaimana kita memberikan opini kita nih gitu ya. Jadi software mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan atas apapun. Ya, bisa nggak jasa kita miliki? Bisa nggak jasa kita miliki? Kita beli jasanya dia, terus kita miliki, kita punya? Nggak bisa, ya kan? Jasa itu sendiri juga tidak tidak dapat disimpan ya. Jasa itu sifatnya adalah ya hanya bisa kita rasakan pada saat kita konsumsi gitu ya, gitu. Dan juga jasa itu juga berbeda-beda dalam arti pada saat di lain waktu belum tentu kita terima jasa pelayanan yang sama nih. Misalnya kita naik Gojek nih, ya kan, ketemu namanya misalnya Pak Eko misalnya gitu ya. Pak Eko nyetirnya enak nih ya, nyetirnya enak, bersih gitu ya. Nah kita puas dengan pelayanannya ya. Tapi next time kita dapat lagi naik Gojek, dapat lagi Pak Eko lagi gitu, ternyata ngebut. Nah jadi memang jasa itu tidak bisa ini ya, tidak bisa disimpan ya. Bukan jaminan Pak Eko pasti bagus, nyetirnya selalu pelan-pelan ya. Mungkin pada saat yang kedua kita naik, dia ada buru-buru atau lagi mau kemana gitu kan, jadi ngantar kitanya ngebut, bisa juga gitu ya. Nah produk jasa ini dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Nah maksudnya gimana? Kalau tidak dikaitkan atau dikaitkan, dia tahu nggak dengan produk fisik? Kamu siapa namanya? Hendry. Nah, Hendry. Kalau jasa ini bisa dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik, maksudnya apa? Maksudnya, kalau di jasa yang dikaitkan dengan produk fisik, contohnya apa? Contohnya? Bengkel. Kalau jasanya kan dia servisnya, ini bukan fisiknya kayak olinya, Iya. part-part lain, spare part yang harus dibeli. Ya betul ya. Bengkel itu dikaitkan dengan produk fisik ya. Oli itu kan. Kalau misalnya hanya teknisinya aja tapi tidak ada spare partnya ya, kita juga kecewa juga kan ke situ gitu ya. Oh ini harus ganti ini. Oh ya udah ganti aja mas. Oh kita nggak sedia. Aduh, ya kan. Kita juga 2 kali kerja gitu ya. Nah, ada lagi nggak yang lain? Salon, pewarna rambut ya. Jadi dia juga pewarna rambutnya kita juga bayar kan pewarnanya itu ya. Nah tapi kita juga intinya bukan pewarna rambutnya sebetulnya, tapi adalah bagaimana dia mewarnai rambut kita gitu kan. Nah itu berkaitan dengan produk fisik ya. Tapi yang betul-betul murni jasa, apa ya, benar-benar murni nih ya, supir benar-benar dia, karena mobilnya kan bukan mobil dia kan, mobilnya mobil kita, dia supirin, dia perlu jasa nyupir gitu ya. Atau misalnya
Pro nih servis. Nah sekarang yang bedanya dengan Wuling sekarang ya, Wuling juga mobil Cina tapi kenapa laku? Karena dia bikin pabrik kalau nggak salah di Bekasi. Ya, dia punya pabrik sendiri. Nah pertama kali dia itu masuk Indonesia, ya dia mencoba memberitahukan kepada masyarakat bahwa beli mobil Wuling aman, spare part terjamin, ya karena dia punya pabrik di Bekasi sehingga tidak akan ada namanya kesulitan spare part gitu ya. Jadi dia menciptakan branding dulu tuh ya bahwa aman mobilnya, dan ternyata sampai sekarang mobil Wuling banyak ya di mana-mana ya. Tahu ya Wuling ya, apalagi Wuling Almas ya. Wuling Almas bagus ya, modelnya kayak CR-V ya, harganya kalau nggak salah iya lebih murah, 300-an ya, 300-400, tapi sudah seharga ini, sudah teknologi udah bagus. Jadi teman saya tuh ada yang punya ya, dia tuh bisa kalau di jalan lurus dia bisa nggak usah pegang kemudi ya, dilepas gini mobilnya tetap jalan kayak otomatis gitu, otomatis pilot gitu, canggih banget ya. Terus atasnya ada sunroof ya, padahal kalau di Toyota cuma dapat kijang Innova yang biasa itu ya, untuk kualitas seperti itu gitu ya. Nah kayak gitu ya, jadi servis penting ya. Juga tadi termasuk juga garansi ya. Tadi benar ya, kalau beli handphone kita kalau ke ITC gitu kan, satu lantai kan isinya handphone semua tuh ya. Nah, gimana caranya teman-teman beli? Kenapa di toko A nggak di toko B? Ada yang punya pengalaman nggak? Sharing, kita sharing aja. Belinya di toko A nggak di toko B, baru lantai handphone sama sama nih, Samsung, Oppo ya kan, Asus ya, sama semua lah ya. Kalau Oppo kan harganya bisa sama semua ya, Xiaomi gitu, harganya sama semua. Gimana caranya kita beli? Baru keluar lift, udah ada toko ini sebelahnya sama juga jualan, nggak ada yang nggak sama kan? Nah, apa ya yang membuat teman-teman beli handphone di toko A misalnya? Apa, Sandro? Percaya. Oh, pelayanannya, ya betul ya. Salah satunya adalah pelayanannya. Yang satu orangnya ramah nih, ya kita datang langsung di handle lah sama dia gitu ya, langsung oh perlu apa gini. Yang satu lagi dicuekin gitu ya. Kadang itu juga pengaruh kan, kita jadi nggak nyaman gitu ya. Terus apa lagi kayak pelayanan? Diskon ya boleh, bisa juga ya diskon. Yang satu kasih diskon, yang satu enggak ya. Rekomendasi Pak. Nah, rekomendasi juga penting ya. Rekomendasi dari teman ya. Kalau beli di toko itu aja tuh ya. Ya misalnya Roxy, toko yang itu aja tuh, jangan yang ini. Udah pokoknya kalau ke Roxy beli handphone di situ aja gitu ya. Nah, itu juga bisa ya rekomendasi. Dan yang kalah penting ini garansi. Ya, ini enggak kalah penting. Garansi toko. Ya. Pengalaman saya pribadi ada toko yang dia memberikan garansi toko ya, dalam arti kalau dalam waktu seminggu Pak rusak ini handphonenya, saya ganti baru gitu. Nah saya waktu beli karena itu, kalau saya beli waktu di TC Depok gitu ya. TC Depok saya beli bukan handphone yang ini ya, handphone yang dulu saya pernah beli itu dia menawarkan garansi toko ya, seminggu rusak saya ganti baru, dia bilang gitu ya. Tapi di toko lain